Tapi kalau ada orang berkata anakmu sekolah agama, anakmu sekolah di pesantren, anakmu hafal Quran, nanti makan apa? Ini otaknya dekat sekali dengan lambungnya. Otak apa namanya? Otak udang atau otak-otak. Tak ada hal Allah menjamin rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa ma min dabbatin fil ardi. Segala yang melata di atas muka bumi, Allah rizquha, Allah menjamin rezekinya. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tidak pernah berhenti untuk menggoda, mengajak manusia. La'ughwiyannahum, aku goda mereka. La'aq'udanna lahum shiratakal mustaqim, aku bengkokkan jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah lurus. Datang setan membengkokkannya, menzigzagkannya, membengkokkannya ke kiri dan ke kanan. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan anna hadza sirati mustaqima, jalanku ini lurus. Bapak ibunya insya Allah selamat. Tapi kalau Abdul Somad yang berceramah ke Pulau Maratua, setelah datang sekali ini tak tahu entah kapan lagi datang kemari. Tapi insya Allah panjang umur sehat badan, Abdul Somad datang lagi kemari. Siapa yang akan membimbing kita pengajian malam Jumat? Siapa yang akan mengimami kita? Imam kita kan ada Pak Ustadz, ya, tapi imam kita akan tua, akan sakit, akan meninggal dunia. Siapa yang akan regenerasi penggantinya? Kalau Bapak Kapolsek pindah, akan datang Kapolsek yang baru. Kalau Pak Camat berganti, akan datang camat yang baru. Tapi kalau Bapak Imam, Bapak Muazzin, Bapak Ustadz, penggantinya adalah kitalah yang menyekolahkan anak-anak kita. Anakmu di mana? Fakultas Hukum SH, mantap, sarjana hukum. Anakmu di mana? Anak saya Fakultas Ekonomi SE, mantap. Anak kau di mana? Anak saya sekolah agama SAG. Nanti mau makan apa? SAG, sarjana alam gaib. Kalau ada orang menyepelekan sarjana agama, merendahkan orang yang belajar agama, ujung-ujungnya nanya makan apa, inilah orang yang otaknya dekat dengan lambungnya. Sengaja diciptakan Allah otak itu di atas, lambung itu di bawah, supaya kita jangan terlalu banyak memikirkan lambung. Tapi kalau ada orang berkata anakmu sekolah agama, anakmu sekolah di pesantren, anakmu hafal Quran, nanti makan apa? Ini otaknya dekat sekali dengan lambungnya. Otak apa namanya? Otak udang atau otak-otak. Tak ada hal Allah menjamin rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa ma min dabbatin fil ardi. Segala yang melata di atas muka bumi, Allah rizquha, Allah menjamin rezekinya. Apa pendapatan masyarakat Pulau Maratua pekerjaannya paling banyak, Pak? Nelayan, Ustadz. Orangnya di darat, tinggalnya di darat, di atas tanah, ikannya di laut. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan rezekinya di tengah laut. Bisa berjumpa dia. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Orang tua-tua kita mengajarkan, jangan cemas terhadap kehidupan. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ragu? Kenapa kita khawatir? Allah Maha Besar. Kita angkat kedua tangan kita dan kita berkata Allahu Akbar. Tak cukup hanya sekali, kita ulang lagi, Allahu Akbar kabira. Kenapa kita ragu? Kita sudah serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa ragu? Kenapa takut? Kenapa cemas? Kenapa khawatir? Jadi kalau gitu Ustaz Somad tak ada takutnya? Takut juga. Nanti pulang ini pesawatnya selamat apa tidak? Nanti pulang ini delay apa tidak? Jadi kalau begitu setiap manusia ada khawatirnya, ada cemasnya, ada. Kalau ada manusia yang sudah tak ada khawatirnya, tak ada takutnya, tak ada cemasnya, dua kemungkinan. Yang pertama wali Allah, yang kedua orang gila. Wali Allah tak ada takutnya, tak ada cemasnya. Siapa yang mengatakan begitu? Allah dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah la khaufun alaihim
wala hum yahzanun. Tak ada lagi rasa takutnya, tak ada lagi rasa sedihnya, sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan wali Allah. Sehebat-hebatnya kita di sini cuma dua, wali murid, wali kelas. Belum sampai kepada wali Allah, maka kita masih ada cemas, masih ada takut. Bagaimana cara menghilangkannya? Banyak-banyak sholat sunat. Bagaimana cara menghilangkannya? Banyak-banyak zikir, pengajian. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati. Sempat-sempatkan solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sempat-sempatkan sholat 2 rakaat duha. Usolli sunatad duha rakaatain lillahi ta'ala. Sempat-sempatkan menjaga air wudhu ketika batal. Sempat-sempatkan beramal soleh, karena sampai masanya nanti kita mau tapi kesempatan sudah tidak ada. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat api neraka jahanam. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, tangisan, jeritan penghuni neraka jahanam. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Mata kami sudah melihat azab, telinga kami sudah mendengar azab, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Kalau kau balik ke dunia, kamu mau apa? Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh, kami ingin sholat, kami ingin puasa sunat, kami ingin pengajian. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata Allah? Sayasla naran dzata lahab, mereka akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Yaghli fil butun, mendidih, menyala sampai ke dalam perut. Kaghalil hamim, seperti air yang mendidih sampai ke jantung. Bagaimana kalau panasnya sampai ke tangkai jantung? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok biji mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ketika roh masih ada dalam jasad, nyawa masih bersemayam dalam badan, kaki masih bisa melangkah ke masjid, langkahkanlah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka sampai ke dalam masjid. Ada masanya nanti kita ingin ke masjid, meleleh air mata, tapi apa yang terjadi? Tenaga sudah tak ada, terbaring di rumah. Jangan lagi paksakan. Ibu-ibu kalau suaminya sudah terbaring di rumah, jangan lagi ibu merepet mengamuk. Itulah abang dulu waktu saya tak mau. Jangan, sabar aja, tunggu 2-3 hari, insya Allah malaikat maut sudah datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini hari ini sehat, besok belum tentu. Hari ini gagah perkasa, tegak berdiri, langkahnya tegap. Besok pagi boleh jadi lemah, lesu, letoy, lunglai. Ya kalau langsung mati menghadap Allah. Kalau tidak, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Saya akan pulang ke kampung halaman saya. Kita akan kembali ke tempat kita yang asli. Saya datang ke Pulau Maratua sejenak, setelah ini nanti pulang ke Berau sejenak, dari Berau pulang lagi ke Balikpapan sejenak, dari Balikpapan ke Jakarta sejenak, dari Jakarta pun sejenak transit. Saya akan kembali ke kampung halaman saya. Ini bukan tempat kita. Kita hanya singgah sebentar. Kita akan kembali. Makanya kalau ada orang yang kembali, apa kata kita? Si Anu sudah kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali. Apa bekal yang kita bawa? Mereka membawa bekal yang luar biasa. Namanya Ahmad bin Hambal. Nama anaknya Abdullah. Anaknya ditanya, "Hai Abdullah, ya, ayahmu itu sholatnya berapa rakaat?" Salasami'ati raka'ah fil yaumi wal lailah, 300 rakaat sehari semalam, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, bagaimana sholatnya? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayatnya panjang membuat darahnya turun ke kaki. Ustaz Somad pernah bengkak kaki? Pernah naik pesawat lama betul, turun bengkak juga kaki. Lalu bagaimana dengan kita yang belum dijamin masuk surga, yang dosa begitu banyak? Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, makanan kita halal. Kita tak perlu tipu-tipu, bohong-bohong untuk dapat makanan halal. Kita tidak perlu menyuntikkan
pemanis buatan ke dalam sayur, ke dalam buah-buahan untuk menipu masyarakat sehingga mendapatkan makanan halal. Makanya di antara nikmat yang besar adalah ketika dikasih Allah makanan yang halal. Pergi ke kebun, makanan halal. Pergi ke tengah laut, makanan halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Di antara doa yang diajarkan pada kita, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu lagi mencari yang haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita saja yang selamat tak cukup. Anak-anak kita juga mesti diselamatkan. Diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari pacaran, diselamatkan dari LGBT. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Mudah-mudahan tidak ada orang maratua yang namanya Pak Dayus. Mohon maaf kalau kebetulan ada. Tidak masuk surga dia. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya pakai baju sempit, celana pendek, rok pendek, dia cuek diam saja. Berjalan dibawa oleh laki-laki yang tak mahram, diam saja. Pak Haji, ya, anak bapak tadi saya lihat dibonceng orang jalan-jalan ke tepi pantai, tidak apa-apa. Dia pulang jam 12, kemarin sampai subuh pun saya bukakan pintu. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.